Tatkala anak-anak kita, istri-istri kita dimuliakan oleh guru-guru kita, kita sebaliknya juga seperti itu. Tapi guru-guru kita kadang tidak mengutarakannya, hanya mencontohkannya dalam kehidupan ini. Karena apa yang dicontohkan oleh guru-guru kita itulah bukti cintanya terhadap kita. Cinta guru-guru kita terhadap kita. Namanya cinta hanya memberi, tak mau mengharap kembali. Kalau nafsu, memberi, mengharap kembali. Kalau aku baik kepadamu, kamu wajib baik kepadaku. Itu nafsu. Kamu jahat kepadaku, aku jahat kepadamu. Itu nafsu. Kamu baik kepadaku, aku baik kepadamu. Itu juga nafsu. Kamu jahat kepadaku, aku baik, tetap baik kepadamu. Itu cinta. Tak boleh kita salah memahami apa itu cinta, apa itu nafsu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Jawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم آمين. إلى حضرة إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal walakal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli hali. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifzi warzuqni al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi
salli wa sallim sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi جهلي وحيراتي فيا رب متعني بحروفه ونور به سمعي وقلبي ومغلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلتي على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي من أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah An-Nahl 70. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tadribu lillahi al-amsal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu, demi Allah, dan Allah khalaqakum, menciptakan kalian, tsumma, kemudian yatawaffakum, mewafatkan kalian. Jadi Allah itu yang menciptakan dan Allah yang mewafatkan. Allah itu yang menciptakan semua yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di antaranya langit dan bumi, dan Allah yang mewafatkan. Wa minkum, dan dari mereka sebagian mereka, may yuraddu ila ardhil umuri, ada orang-orang yang dikembalikan ila, kepada ardhal, selemah-lemahnya, al-umuri, umur, likai, agar la ya'lama ba'da ilmin syai'a, agar mereka tidak mengetahui ba'da ilmin, setelah mengetahui mereka sesuatu hal. Innallaha alimun qadirun, sesungguhnya Allah yang maha mengetahui, qadirun, yang maha berkuasa, yang membuat takdir-takdir. Jadi ingat, perlu digarisbawahi bahwasanya Allah yang menciptakan semuanya, Allah yang menciptakan makhluk, kemudian Allah pula yang mewafatkannya. Jadi yang punya kuasa yaitu Allah. Dan ada sebagian wa minkum, dan ada sebagian dari mereka yang diciptakan oleh Allah, may yuraddu ila ardhil umuri, ada pula orang-orang yang dikembalikan pada selemah-lemahnya umur, alias sudah tua renta, diberi umur panjang oleh Allah. Apa tujuannya? Likai, agar supaya la ya'lama ba'da ilmin syai'an, agar mereka tidak mengetahui setelah mereka sebelumnya mengetahui atas sesuatu, alias lupa, alias pikun. Jadi kalau ada orang yang diberi umur panjang oleh Allah, kebanyakan orang itu menjadi pelupa atau menjadi pikun. Pikun ini adalah sebuah anugerah, sebuah nikmat. Walaupun ada syariat-syariat yang menyarankan agar kita tidak pikun, sering-seringlah mengaji Al-Quran. Namun kita perlu diingat bahwa lupa itu adalah anugerah, adalah nikmat. Jadi kalian kalau enggak diberi lupa oleh Allah, full memorinya dan cepat hang, ya. Cepat hang, cepat panas otaknya, memorinya cepat full, harddisknya cepat full. Diingat mulai dari kecil sampai sekarang, diingat, bisa hang. Dijadikan lupa saja banyak yang hang, ya. Innallaha, perlu diingat, sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, qadirun, dan maha kuasa. Allah, apa yang diberikan Allah kepada kita itulah yang terbaik bagi kita. Kadang kita itu kurang bersyukur, diberi nikmat lupa, malah tidak bersyukur kepada Allah. Lupa itu nikmat.
Jadi tidak semua harus dipikirkan. Yang tidak penting gak harus dipikirkan. Pikirkan yang penting-penting. Orang juga seperti itu. Tidak usah dipikir semua. Pikirkan yang mau untuk dipikirkan. Kalau nggak mau untuk dipikirkan, nggak usah dipikir, nanti capek sendiri. Yang mau saja, yang mau dipikir, ya itulah yang dipikirkan. Yang mau diberi petunjuk, ya itulah yang diberikan petunjuk. Kalau nggak mau, nggak usah, nanti akan capek sendiri. Diberi petunjuk ditolak, diberi contoh nggak mau, malah lebih mengutamakan akalnya. Kita yang beriman ini saudara, lahiron wa batinan, saudara. Dan kita sebagai muslim yang sejati harus betul-betul bisa menyelamatkan saudara-saudara kita dari kejahatan lisan kita dan juga dari kejahatan tangan kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itulah muslim. Jangan sampai satu dengan yang lainnya sakit menyakiti. Jangan sampai satu dengan yang lainnya dolim mendolimi. Jangan sampai satu dengan yang lainnya ghibah menggibahi, fitnah memfitnahi. Itu bukan mental muslim yang sejati. Muslim yang sejati ini mempunyai mental tangguh, mempunyai prinsip yang kuat, tidak mau menyakiti saudara-saudaranya, baik melalui lesannya dan juga melalui tangannya, melalui kekuasaannya, melalui kepintarannya. Tidak mau. Orang muslim yang sejati adalah muslim yang kuat, mulia namun tawadu, selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah. Tidak pernah ada kata sombong, tidak pernah ngetabrus jadi orang, ya. Kadang kalau kita kasihkan ngetabrus, kebanyakan ngomong, kebanyakan lupa, kebanyakan terlanjur melampaui batas. Allah itu tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas. Kelewatan Allah nggak suka. Allah itu senang orang yang pas. Apa yang ada di hatinya dengan apa yang ia perbuat klop sama. Jadi tidak ada beda, lahiron wa batinan, sama. Tidak ada beda. Makanya Allah itu sangat benci, sangat murka tatkala ada orang hanya pandai ngomong, pandai berbicara, namun pada prakteknya mereka tidak pernah mempraktekkan apa yang diomongkan, apa yang dibicarakan. Sangat murka Allah. Ngetabrus namanya, ya. Jangan sampai kita mempunyai mental ngetabrus. Itu bukan mentalnya seorang muslim yang sejati, seorang mukmin yang sejati. Makanya kita harus mencari teman yang sejati dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita tidak mempunyai teman yang sejati, malah mempunyai teman yang pengkhianat semua. Tatkala ada butuhnya datang, tatkala udah berjaya menghilang. Itu bukan teman sejati. Teman sejati itu apapun keadaan kita, mereka tetap setia.
tetap mengakui kita temannya. Dalam keadaan miskinkah, mereka selalu ada bersama kita. Dalam keadaan sedihkah, mereka selalu hadir menghibur kita. Itulah teman sejati. Tatkala kita melakukan kesalahan, teman sejati akan memberitahu kita bahwa apa yang kita lakukan itu salah, meluruskan. Tatkala kita berjalan bengkok, memberitahukan. Tatkala kita menuju jalan yang salah, itulah teman sejati. Kita harus mempunyai teman sejati dalam kehidupan ini. Carilah teman sejati, satu saja dalam kehidupan kita. Karena bisa jadi teman sejati kita itulah dijadikan wasilah oleh Allah untuk kita masuk ke dalam surga. Makanya cari yang lahiran wa batinan sama-sama mencintai kita, dan kita juga mencintainya. Tak ada beda. Teman sejati harus kita punya sebelum kita mati. Wallahu, dan Allah faddala ba'dakum ala ba'din. Matikan dulu musiknya. Wallahu, dan Allah faddala, memberikan kelebihan ba'dakum, pada sebagian dari kalian, ala ba'din, atas sebagian yang lainnya. Dalam hal apa? Fir rizki, dalam hal rezeki. Allah itu melebihkan sebagian kita dari sebagian yang lainnya itu dalam hal rezeki. Ada sebagian kita yang dikaya rayakan oleh Allah, rezekinya harta. Ada sebagian kita diberikan kelebihan ilmu oleh Allah, itu rezeki berupa ilmu. Ada sebagian kita yang diangkat derajatnya oleh Allah, mempunyai pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, pengaruh yang luas. Itu rezeki dalam hal jabatan. Kita harus sadari itu, bahwa sebagian dari kita oleh Allah dilebihkan. Ada kelebihan, ada pula kekurangannya. Jadi saudara kita, teman kita, ada kekurangannya di bidang A, juga ada kelebihannya di bidang B. Kita juga seperti itu, ada kelebihannya di bidang C, ada kekurangannya di bidang D. Satu dengan yang lainnya harus mensupport dalam hal kebaikan, agar rezeki yang kita punya, yang diamanahkan oleh Allah, berupa harta yang melimpah, berupa pangkat jabatan yang tinggi, dan berupa ilmu yang barokah, menjadikan wasilah keselamatan kita dari dunia sampai akhirat. Famalladzina fuddilu, maka tidak alladzina, orang-orang fuddilu, yang diberikan kelebihan mereka dalam hal rezeki berupa harta, biroti rizkihim, memberikan, menyalurkan rezeki mereka, ala ma malakat aimanukum, kepada orang-orang hamba sahaya, karyawan aimanuhum, yang mereka miliki. Jadi kadang kita perlu ketahui, perlu sadari bahwa rezeki yang kita miliki sekarang ini bisa saja itu rezeki dari karyawan-karyawan kita, bisa saja rezeki dari anak buah kita, bisa saja rezeki dari pembantu-pembantu kita yang dilewatkan kita oleh Allah untuk menggaji mereka. Kadang kita keakuannya muncul, kalau tidak gara-gara aku, kamu itu nggak punya kerja,
gak punya pekerjaan. Kalau gak gara-gara aku, kamu itu gak akan dapat gaji. Untung kamu ikut aku. Keakuannya muncul kadang. Tatkala kita mempunyai anak buah, anak karyawan, pegawai, fahum fihi sawaun, padahal maka mereka fihi, di dalam hati mereka, sawaun, sama-sama punya perasaan seperti kita. Makanya tatkala ada karyawan kita sudah waktunya digaji, cepat-cepatlah digaji, tidak boleh ditunda-tunda, karena mereka juga punya perasaan yang sama dengan kita. Gak boleh petantang-petenteng, karena kita sebagai bosnya, kita sebagai pemilik perusahaannya, kemudian kita semena-mena kepada karyawan kita. Gak boleh. Ingat, rezeki yang Allah titipkan kepada kita bisa saja itulah rezeki untuk karyawan-karyawan kita, diwasilahkan, dilewatkan kita oleh Allah. Padahal kita kadang ngaplu, kadang kita gak punya rezeki. Kadang yang punya rezeki adalah orang-orang di bawah kita, karyawan kita, pembantu kita, cuma dilewatkan kita oleh Allah. Apakah ada keakuannya yang sering ngaku-ngaku di dalam hatinya? Afa bi ni'matillah, maka apakah dengan nikmatnya Allah itu yajhadun, kamu ingkari? Gak boleh kita ingkari, syukuri. Kita dijadikan wasilah oleh Allah, dijadikan wasilah menjadi bos, menjadi pemimpin, untuk menyalurkan nikmat-nikmatnya Allah, rezeki-rezekinya Allah, anugerah-anugerahnya Allah kepada karyawan-karyawan kita, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada tetangga-tetangga kita yang kurang mampu. Kita dijadikan wasilah. Jangan sampai kita mengingkari nikmat-nikmatnya Allah. Kita itu dipilih oleh Allah jadi pemimpin, kita itu dipilih oleh Allah jadi bos. Syukuri itu. Jangan penentang-petentengnya. Karena kita dipanggil bos, dipanggil juragan, kemudian kita semena-mena kepada bawahan kita, kepada pembantu-pembantu kita, kepada tetangga-tetangga kita yang tidak mampu. Kita dipilih oleh Allah. Kita dipilih menjadi pemimpin, syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah, rezeki yang Allah berikan kepada kita, la azidannakum, pasti Allah akan nambah, akan ditambah oleh Allah nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Gak boleh kita petentang-petentengnya. Mereka juga sama perasaannya dengan kita. Tatkala dimarahi sama juga sakit hati. Tatkala dimarahi sama, mereka itu juga orang tua dari anak-anaknya, bapak dari anak-anaknya, ibu dari anak-anaknya. Atau di balik mereka ada orang tua yang mereka tanggung. Tatkala dimarahi mereka tahan, nelongso mereka tahan, karena demi menghidupi orang tuanya. Sadari itu. Mereka juga sama, mempunyai perasaan yang sama dengan kita. Jangan sampai kita menyakiti karyawan-karyawan kita dengan lisan kita. Makanya kita jadilah muslim yang sejati, yang bisa menyelamatkan orang lain dari kejahatan lisan kita.
memarahi karyawan kita, memarahi orang yang tidak mampu, memarahi pengemis. Allah ridho kok kita nggak ridho. Apa bi ni'matillahi yajhadun, maka apakah nikmat-nikmatnya Allah itu kenapa kok kalian ingkari? Itu anugerah dari Allah, syukuri. Wallahu ja'ala lakum, dan Allah menjadikan kalian min anfusikum, dari jenis kalian, aswajan, pasangan, wa ja'ala lakum, dan menjadikan kalian min aswajikum, dari istri-istri kalian, banina, anak-anak, wa hafadatan, dan cucu-cucu, wa razaqakum minat thayyibat, dan rezeki bagi kalian minat thayyibat, dari yang baik-baik. Jadi syukuri kita ditakdir oleh Allah mempunyai pekerjaan yang baik, mempunyai pekerjaan yang halal, syukuri itu. Banyak saudara-saudara kita di luar sana mencari pekerjaan yang halal itu sulit. Mereka terjerembab, terjerumus pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal, menjual minum-minuman keras, menjual narkoba, menjadi pengedar sabu-sabu, menjual diri. Syukuri kita diberi rezeki oleh Allah dari arah yang baik, dengan cara yang baik, halal. Dengan rezeki yang baik inilah kita menghidupi anak-anak kita menghidupi anak cucu kita, dengan harapan anak cucu kita dijaga oleh Allah dari yang tidak baik, dari yang tidak halal, dari yang haram, dijaga oleh Allah. Sehingga tatkala kebaikan yang kita lakukan, rezeki yang halal yang kita dapatkan, hidup kita pastinya lebih tenang. Tidak ada ceritanya orang yang kaya raya lewat hal yang haram, hal yang mencuri, korupsi, terus hidupnya tenang, bahagia. Tidak ada. Senang iya, karena senang itu kelakuannya setan. Bahagia tidak belas, merasa tenang jiwanya tidak belas, pasti itu. Karena apa yang Allah perintahkan mereka langgar, apa yang Allah larang mereka kerjakan, digiring oleh Allah ke dalam neraka-nerakanya Allah, dalam kehidupan nyata di dunia, dan pastinya kelak yaumil kiamah dihinakan oleh Allah hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Na'udzubillah. Afabil batil yu'minun, maka mengapa kalian terhadap yang batil yu'minuna, kalian beriman, mereka yakin, kalian yakin. Hal yang batil kalian yakini, kalian imani. Wa bi ni'matillahi hum yakfurun, dan terhadap nikmat-nikmatnya Allah mereka itu mengingkari. Diberi nikmat kok diingkari, didustai, menutup hatinya. Kekafiran-kekafiran, keingkaran-keingkaran ini disebabkan karena keakuan diri kita, karena kesombongan diri kita, sehingga menutup hati kita dari kebenaran yang datang kepada kita, sehingga kita menghinakan orang lain, merendahkan karyawan kita, menghinakan tetangga-tetangga kita yang tidak mampu. Itulah kenyataannya. Sadari, berarti kita telah mempunyai sifat-sifat sombong yang telah merasuk, mengakar dalam jiwa kita. Sombong itu menolak kebenaran dan menghinakan orang lain.
Nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah kita ingkari. Itu karena keakuan diri kita, karena kesombongan diri kita, sehingga menolak kebenaran yang datang kepada kita dan menghinakan orang lain. Wa ya'buduna min dunillah, dan mengabdi kalian menyembah kalian min dunillah, dari selain Allah. Menyembah tohut-tohut, menyembah berhala-berhala, menyembah hawa nafsu kita sendiri. Padahal malah yamliku lahum rizqan, padahal mereka tidak punya kekuasaan atas kalian tentang rezeki mereka. Mereka tidak mempunyai rezeki. Minas samawati wal ardi, dari langit-langit dan juga dari bumi, syai'an sedikit pun, wala yastati'un, dan mereka tidak punya kuasa memberi rezeki kepada kalian. Jadi jangan sembah selain Allah, jangan mengabdi kepada selain Allah. Mereka itu semua tidak punya kuasa, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki rezeki, baik di langit maupun di bumi, sedikit pun mereka tidak punya. Kita harus sadari itu. Wala yastati'un, dan mereka berhala-berhala yang kita pertuhankan selain Allah tidak mempunyai kuasa dan kekuatan. Sadari itu. Fala tadribu lillah, maka janganlah kalian mengada-ngada lillah, terhadap Allah, al-amthalah, perumpamaan-perumpamaan semisal-semisal. Allah itu jangan sampai kita sekutukan dengan hal apapun, dengan sesuatu apapun. Kalau sampai itu terjadi, berarti kita telah berbuat kemusyrikan, menyekutukan Allah dengan yang lainnya, menyekutukan Sang Khaliq dengan makhluknya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahui. Jadi tidak boleh mengada-ngada, tetap terus namanya, bohong namanya. Tak boleh kita mengada-ngada. Semuanya ini milik Allah. Kita diberi kelebihan hanya titipan dari Allah, karena kita dipilih oleh Allah. Jangan sampai kita patenteng ngecap terus ngomong ngalor ngidul, etan mulonnya kayak yoyo, kayak yoyo. Sadari kita ini nggak punya apa-apa. Yang punya Allah, Allah yang maha kaya, Allah yang maha mengkayakan kita. Kalau sudah dicabut mas, pangkat jabatan rezeki oleh Allah ngablu, sangat mudah bagi Allah. Kalau sudah dicabut kekayaannya oleh Allah ngablu, menjadi kiri, miskin. Sudah dicabut ilmunya menjadi dungu, pikun. Dicabut oleh Allah pangkat jabatannya ngablu, menjadi hina hidupnya dan dihinakan oleh Allah. Makanya jangan suka ngaku-ngaku. Kekayaan yang kita miliki milik Allah yang diamanahkan kepada kita. Kita pergunakan dalam hal kebaikan yang bermanfaat bagi sesama. Gak boleh ngaku-ngaku. Kalau diangkat oleh Allah, dicabut oleh Allah dari kehidupan kita, hilang, tinggal ngablunya, tinggal mangapnya doang, ya. Tinggal ngetap terusnya tok. Gak boleh kita ngetap terus. Kelewatan dalam bertutur kata. Yang kita ajak bicara itu loh orang yang punya perasaan juga, punya rasa juga, bahagia, sedih, senang, susah, mereka juga punya. Jangan terlalu ngetabrus. Nikmatnya Allah disyukuri, jangan sampai kita kufuri.
Kesuksesan kita sekarang ini bisa saja wasilah dari Allah memberikan rezeki kepada anak buah kita, kepada karyawan-karyawan kita. Wasilah dari Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, tetangga-tetangga kita yang tidak mampu. Kita harus sadari, jangan sampai rezeki yang diamanahkan kepada kita oleh Allah dicabut oleh Allah. Karena kadang kita nggak tahu terusnya itu bas telambas. Jangan bas telambas kalau ngomong. Yang kita ajak ngomong manusia yang sama punya perasaan dengan kita. Jangan sampai kita mendolimi anak buah kita. Jangan sampai kita mendolimi tetangga-tetangga kita yang tidak punya. Dengan lesan kita, dengan juga perbuatan kita, jaga lesan kita, jaga perbuatan kita, jaga. Itulah muslim yang sejati. Selamatkan saudara-saudara kita dari kejahatan lesan kita yang kadang kita tidak sadar. Terlepas dari lisan kita, toh itu menyakitkan saudara-saudara kita. Apik maksudnya, baik maksudnya, tapi salah dalam pengucapan menyebabkan hati orang lain teriris, terluka. Luka tapi tidak berdarah. Hati-hati. Jangan sampai kita menghormati seseorang cuma orangnya itu doang. Karyawan kita itu juga punya istri, punya anak, punya orang tua. Hormati semuanya dalam satu keluarga besar, yaitu orang-orang yang beriman. Sama-sama seiman, seislam, kita hormati. Tidak seiman, seislam pun kita diperintahkan untuk menghormati, apalagi seiman, seislam. Jangan sampai kita menyakiti saudara-saudara kita, baik melalui lisan kita, melalui perbuatan kita. Karena mereka bisa jadi anak yang diharapkan oleh orang tuanya. Orang tuanya bergantung kepadanya. Gajinya jangan sampai kita olor-olor, ya. Jangan sampai kita tunda-tunda. Mereka punya anak kecil, punya istri, punya orang tua yang mereka nafkahi. Berat mereka itu. Mereka juga punya perasaan sama seperti kita. Jangan sampai kita membedakan, oh itu kan yang kerja kan cuma karyawannya, gak peduli sama istrinya, anaknya, orang tuanya, gak peduli. Jangan sampai mempunyai sifat seperti itu. Mereka juga punya perasaan yang sama seperti kita. Fahum fihi sawaun. Mereka sama seperti kita, punya perasaan. Jadi kalau kita menghormati satu orang, hormati seluruh keluarganya, anak-anaknya, istrinya, orang tuanya, saudara-saudaranya. Kita juga diberi pasangan oleh Allah, dijadikan pasangan oleh Allah. Min anfusikum, sama jenisnya dengan kita, bangsa manusia. Allahu ja'ala lakum min anfusikum, sama seperti kita, azwajan, pasangan, jadi suami, jadi istri. Wa ja'ala lakum min azwajikum, dan menjadikan bagi kalian azwajikum, istri-istri kalian, banin, anak-anak. Jadi orang tua itu punya anak, kita juga punya anak. Yang namanya orang tua menginginkan anaknya sama dengan yang lainnya. Wahafadatan, dan juga punya cucu-cucu sama. Kalau orang lain, anaknya orang lain beli baju baru, keinginan orang tua sama, menginginkan anaknya juga beli baju yang baru tak kalah hari raya. Gak boleh kita menutup mata hati kita, apalagi terhadap sesama muslim, apalagi terhadap orang tua kita, apalagi terhadap guru-guru kita.
Jangan sampai itu terjadi. Guru-guru kita juga punya istri, punya anak yang sama, juga punya perasaan seperti kita. Tatkala anak-anak kita, istri-istri kita dimuliakan oleh guru-guru kita, kita sebaliknya juga seperti itu. Tapi guru-guru kita kadang tidak mengutarakannya, hanya mencontohkannya dalam kehidupan ini. Karena apa yang dicontohkan oleh guru-guru kita, itulah bukti cintanya terhadap kita. Cinta guru-guru kita terhadap kita. Namanya cinta hanya memberi, tak mau mengharap kembali. Kalau nafsu, memberi, mengharap kembali. Kalau aku baik kepadamu, kamu wajib baik kepadaku. Itu nafsu. Kamu jahat kepadaku, aku jahat kepadamu. Itu nafsu. Kamu baik kepadaku, aku baik kepadamu. Itu juga nafsu. Kamu jahat kepadaku, aku baik, tetap baik kepadamu. Itu cinta. Tak boleh kita salah memahami apa itu cinta, apa itu nafsu. Jangan setelah kita diberi rezeki yang banyak oleh Allah, terus kita perhitungan dengan saudara-saudara kita. Jangan tatkala kita diberi rezeki yang melimpah oleh Allah, kemudian kita perhitungan dengan tetangga-tetangga kita yang tidak punya. Kamu lu tahun kemarin tak kasih 1 juta, pancet aja awakmu tetap ngemis aja, nyilih tok aja, tak boleh. Kamu lu udah tak bantu sekian juta, tapi mana buktinya kamu? Kok nggak ada imbal baliknya kepadaku? Nafsu. Allah itu tidak mengajarkan itu. Allah mengajarkan cinta kepada kita. Allah itu hanya memberi dan memberi. Sebejat apapun makhluknya, hamba-hambanya tidak sholatkah, tidak puasakah, Allah tidak akan pernah memberhentikan rezekinya terhadap mereka. Tidak menyembahkah kepada Allah, tidak manutkah kepada Allah, Allah tidak akan memberhentikan rezekinya kepada mereka. Kok kita yang tidak punya rezeki, kok petentang-petentengnya sadari itu ya. Jangan sampai kita menyakiti orang lain, menyakiti guru-guru kita, menyakiti orang tua kita, baik melalui lisan kita maupun dari perbuatan kita. Sadari kita itu awalnya tidak ada dan akan kembali kepada ketiadaan. Kalau tidak wasilah guru-guru kita, kita tidak akan tahu apa-apa. Kalau kita tidak wasilah orang tua kita, kita tidak akan pernah berwujud di atas dunia ya. Jaga lisan kita, jadilah muslim yang sejati. Jadilah muslim yang sejati, yang menyelamatkan saudara-saudara kita, menyelamatkan orang tua kita, menyelamatkan saudara yang lainnya dari kejahatan lisan kita dan juga dari kejahatan tangan-tangan perbuatan kita. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan,
atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.